hunger ini. Dan mungkin beruntung buat kita yang memang sudah ada sosok ayah dari kita lahir, tapi ada juga mungkin teman-teman lain di keluarga kita mungkin yang juga punya kesempatan untuk tidak dibersamai oleh ayahnya gitu. Aku juga punya cerita, seorang sahabatku kebetulan memang punya anak juga usia 7 tahun saat ini, dan dari lahir sudah tidak ada bapaknya gitu ya. Jadi sudah meninggal bapaknya sejak dalam kandungan. Dan ketika anaknya ini berusia 5 tahun, ibunya atau temanku sendiri meninggal juga. Jadi saat ini anaknya sudah umur 7 tahun tanpa ayah dan ibu gitu. Jadi aku pengen banyak bercerita juga nih dengan Mbak Daniar. Oke, sudah hadir di sini. Oke, halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Nuca. Suaraku jelas kah? Jelas, jelas. Teman-teman gimana? Jelaskah suara? Aku manggilnya Mbak Daniar atau Mbak Dara atau Mbak Fainsya nih? Boleh deh, Daniar aja kali ya Mbak, yang paling depan gitu. Oke, yang paling depan ya Mbak Daniar ya. Oke, Yang paling Mbak Daniar. depan. Yes, Mbak Daniar ini adalah Associate Psychologist dari ibunda.id ya Mbak ya. Jadi teman-teman selamat bergabung di sini. Kita akan membahas isu soal father hunger, atau ini sebenarnya istilah yang sudah lama atau baru sih Mbak Daniar sebenarnya? Oke, kalau kita ngomongin soal father Hmm. hunger, sebenarnya ternyata ini istilahnya udah Mhm. lama sih. Jadi ada Ya. kayak teori psikoanalitik juga yang menunjukkan bahwa memang ada ternyata istilah apa atau label-label father hunger kayak gini gitu. Cuman Hmm. karena sekarang mungkin baru kita dengar akhir-akhir ini lagi gitu ya. Jadi kayak kita jadi bertanya-tanya sebenarnya ini baru atau memang sudah lama gitu Hmm. istilah-istilah seperti ini. Karena aku juga baru baru notice ada istilah ini, Mbak. Apakah aku telat? Nggak apa-apa sih Mbak, yang penting nggak terlambat taunya gitu. Ketika Ya, terlambat ya, ya. taunya maka itu akan jadi problem. Problem ya, ya bener sih. Dan Mbak sebenarnya nih istilah father hunger mungkin buat teman-teman yang baru tahu juga gitu ya father hunger, dan sebenarnya banyak banyak juga kasus atau cerita-cerita dari teman yang memang tidak dekat dengan orang tuanya, tidak dekat dengan merasa tidak ada sosok ayah dari kecil, atau kehilangan karena meninggal, atau perpisahan dengan ibunya sehingga tidak ada pengasuhan dari ayah. Jadi sebenarnya penyebab atau faktor dari father hunger ini apa ya Mbak Daniar ya? Oke, jadi sebenarnya tadi Mbak Nucha udah sebutin sih, apa yang membuat seseorang gitu ya mungkin mengalami father hunger. Ada Hmm. sesuai istilah-istilah ini memang ketika kita mengalami father hunger karena situasional. Misalkan ketika ayah Ya. meninggal, ataupun misalkan ketika orang tua kita bercerai, atau mungkin ayah yang abusive, itu juga termasuk. Jadi Hmm. sebenarnya sosok ayahnya ada gitu, tapi perannya sangat abusive buat kita. Kemudian juga ada ayah-ayah yang memang mungkin pecandu gitu ya. Kalau kalau Hmm. aku Hmm. baca kayak jadi tidak bisa memberikan pengasuhan yang seutuhnya kepada anak-anaknya gitu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal itu tadi gitu yang kita sebutkan, maka Hmm. antara peran ayah yang tidak hadir secara fisik dan juga peran ayah yang tidak hadir secara psikologis sebenarnya itu yang bikin Oke. kita bisa mengalami father hunger. Jadi father hunger tuh ketika kita tidak merasakan secara fisik dan mental ada ayah di dalam kehidupan kita, atau mungkin ketika saat ini kita merasa kita punya anak nih, mungkin seumur kita gitu ya, kita punya anak masih kecil-kecil, tapi pasangan kita atau suami kita nih berada jauh dari anak, misalnya LDM gitu ya Mbak ya, atau mungkin kondisi meninggal, itu bisa menyebabkan father hunger ini ya. Ya, bisa. Karena situasinya kan berarti yang memang membuat kita akhirnya tidak merasakan kehadiran ayah secara langsung gitu. Langsung. Sebenarnya dampaknya apa ya Mbak ya terhadap tumbuh kembang kita sebagai pribadi yang kehilangan sosok ayah, dan atau untuk anak-anak kita yang saat ini misalnya baru saja kehilangan nih, karena ada yang komen juga bahwa ponakannya jadi ya father hunger juga karena ayahnya baru saja kena COVID dan meninggal gitu. Nih aku merasakan di Oke. tahun ini banyak sekali kita kehilangan gitu kan karena virus ini gitu. Jadi dampaknya apa sih Mbak buat secara psikologi? Oke. Jadi dampaknya ketika kita tidak merasakan sosok ayah, baik itu secara fisik maupun Mhm. secara psikologis, ternyata dampaknya pun akan berbeda. Ketika memang misalkan ayah itu meninggal, atau memang ayah memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa datang secara memang nggak bisa dipaksa gitu ya,
kalau ayah meninggal dibandingkan ketika perceraian antara ibu dan ayah, maka efeknya pun akan berbeda dengan anak. Istilahnya kayak kalau kita memahami, oke, ayah meninggal, berarti itu adalah situasi yang alami sebenarnya gitu, gak bisa kita apa-apakan gitu. Itu akan jauh lebih sakit gitu sebenarnya, jauh lebih menimbulkan, berpotensi untuk menimbulkan luka ketika ayahnya ada gitu, tapi ternyata kehadirannya secara psikologis itu yang nggak ada. Nah, kita bisa, dampaknya sebenarnya macam-macam. Mungkin untuk anak-anak yang masih usia anak-anak, prasekolah, akan beda ketika mungkin remaja yang mengalami, akan beda juga ketika memang usia-usia dewasa, seusia kita gitu, manusia yang mengalami kehilangan sosok ayah. Kalau anak-anak mungkin dia akan bingung gitu. Ayahnya sebenarnya kemana gitu. Justru sebenarnya peran signifikan others-nya seperti peran ibu atau peran keluarga dekat gitu yang menjelaskan sebenarnya sosok ayah kemana ini yang akan menyebabkan akankah ada dampak positif ataupun akan sebaliknya dampak negatif pada perkembangan si anak itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau dari beberapa penelitian tuh biasanya kalau yang negatif ya itu cenderung misalkan anak-anak bisa cenderung mengalami behavior problem gitu karena self control-nya kurang. Dan kemudian masalah achievement kalau di anak-anak gitu. Jadi achievement mungkin di sekolah ataupun di kategori-kategori non akademis lainnya itu bisa terpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan di remaja akan bisa lebih hebat lagi gitu. Kalau remaja kan memang dia kecenderungannya juga akhirnya low self esteem gitu. Kalau anak-anak kan nggak bisa kita lihat ya, mungkin belum kelihatan ya. Aja, ya betul, hanya achievementnya aja yang kurang. Tapi sebenarnya nanti kalau dewasa, ketika itu tidak dibenahi atau tidak disadari dari masa kanak-kanak, maka itu akan memunculkan low self esteem yang kurang. Bagaimana dia mengenal dirinya, self identity-nya seperti apa, dia tuh orang yang seperti apa sih, dia juga akan kurang mengenal. Kemudian bagaimana dia self control itu tadi kadang-kadang akan memunculkan perilaku-perilaku yang cenderung adiktif karena dia kurang bisa melakukan self control gitu. Jadi peran monitoring yang biasanya dilakukan ayah nih karena nggak ada gitu, akhirnya cenderung hilang. Kemudian tidak digantikan oleh siapapun, akhirnya anak-anak kurang untuk bisa mengontrol dirinya. Kemudian juga permasalahannya ternyata bisa ke relationship juga gitu. Jadi ketika memang anak perempuan nih misalkan, anak perempuan tuh ketika melihat sosok ideal ayah dan ibu itu adalah, oh inilah sosok ideal hubungan yang sempurna gitu bagi anak-anak gitu. Jadi mereka ketika remaja mulai naksir nih atau mulai mengenal soal relasi dengan lawan jenis, mereka kan bisa paham ini loh relasi yang ideal tuh seperti orang tuaku gitu. Ketika memang itu perfect gitu, ketika memang itu baik gitu. Tapi beda ceritanya ketika memang ternyata sosok yang jadi role model kaitannya dengan relationship ini misalkan tidak sempurna itu gitu. Itu pasti ada kaitannya ke relationship. Baik untuk anak laki-laki misalkan masculinity-nya gitu ya, itu kan akan melihat oh sosok ayah yang nggak ada, berarti mungkin dia tidak ada role model secara langsung gitu bagaimana menjadi sosok laki-laki. Begitu pula ketika anak perempuan gitu. Ketika anak perempuan berarti dia melihat sosok relationship yang sempurna itu bagaimana sih? Nggak ada gambarannya ketika ada dalam secara langsung dia lihat dalam keluarga kecilnya. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana nanti dia memilih pasangan mungkin atau macam-macam gitu munculnya di masing-masing remaja dan masing-masing anak. Aduh, aku Mbak denger ini tuh kayak tersentuh banget, jadi pengen nangis sendiri karena merasakan beberapa temanku ada yang kebetulan memang mungkin kurang beruntung ya kehilangan ayahnya pada saat kecil dan bahkan sekarang temanku sendiri nih ada ya jadi seorang ayah juga tapi udah meninggal juga dan meninggalkan seorang anak yang masih kecil sekali gitu. Jadi aku membayangkan gimana tumbuh kembangnya nanti gitu. Dan tadi menurut Mbak Daniel sendiri sebenarnya porsinya seorang ayah, sosok ayah yang hilang ini bisa digantikan nggak sih sama ibunya atau sama keluarganya? Tadi kan Mbak Daniel sempat menyinggung itu. Bisa banget sebenarnya. Lagi-lagi kan kalau kita ngomongin soal father hunger itu kan tidak hanya secara fisik tapi secara psikologis. Jadi sebenarnya sosok kehadirannya itu bukan hanya ada ayah nih loh gitu dalam keluarga ini ada ayah gitu. Tapi secara psikologis, istilahnya perannya itu tergantikan. Bisa digantikan misalkan dengan ibu. Misalkan nih sosok ayah tuh biasanya peran-peran atau pengasuhannya itu kan lebih ke challenge nih kalau ke anak-anak. Kan kalau manusia mungkin sama suami kalau ngajarin atau ngajak anak main tuh kan beda ya gitu. Ketika kalau kita seorang ibu gitu kan ngajarin anak main kan lebih yang aman, misalkan lebih yang aduh jangan dong hati-hati dong gitu kan gitu. Tapi ketika suami atau seorang ayah itu maka akan cenderung ayo gitu, berani aja gitu. Misalkan ketika anak bermain gitu kan, membiarkan anak bisa memainkan hal-hal yang mungkin di luar kontrolnya si ibu gitu. Misalkan hal-hal seperti itu. Ketika memang itu bisa digantikan atau diperankan lebih oleh ibu atau mungkin ada seorang paman atau kakek
yang bisa menggantikan itu, maka sebenarnya itu bisa tergantikan. Jadi istilahnya gini, kalau orang awam mungkin lihatnya kalau kita nggak punya ayah, jangan sampai kita father hunger, berarti lo harus nikah lagi deh, misalkan kayak gitu. Kan mungkin yang ada di bayangan kan seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Karena pun ketika kita memaksakan seorang ibu, harus nikah lagi loh, jangan sampai anaknya father hunger. Belum tentu pun ada sosok ayah baru dalam anak ini juga akan memberikan dampak yang positif gitu. Apalagi mungkin nanti ada hubungan-hubungan yang belum selesai, coping bagaimana ibu kehilangan ayah pun juga misalkan belum selesai, itu juga pun akan mempengaruhi bagaimana seorang ibu memberikan pengasuhan seutuhnya kepada anak. Oke, nah ini menarik banget. Artinya sebenarnya posisi ayah bisa tergantikan secara psikologis gitu ya, walaupun secara fisik tidak ada, tapi bukan berarti ibu harus menikah lagi gitu ya, demi anaknya tidak father hunger, belum tentu gitu kan, karena tadi ya masalah coping mekanismenya belum tentu bisa mulus, atau mungkin sosok yang baru ini belum tentu bisa punya apa ya, mungkin playfulness yang sama kayak ayah yang sebenarnya gitu kan. Nah, Mbak, ini tadi Mbak juga sempat menyebutkan nih Mbak Daniar tentang membenahi dari diri kita, tentang kehilangan, tentang grieving, tentang proses tadi self control dan juga self esteem. Nah, menurut Mbak Daniar, bagaimana caranya kita bisa membenahi secara emosional dan psikologis kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Oke, berarti kalau kayak gini konteksnya kita lebih ke ibu ya, bagaimana peran ibu ketika dia kehilangan sosok suami gitu. Kalau sosok misalkan suami kita meninggal gitu kan, ketika meninggal berarti kita harus deal dengan grieving dulu. Justru misalkan nih, kalau kemarin akhir-akhir ini kan kalau kita ngelihat soal artis BCL gitu ya Mbak, dia bilang kalau misalkan kalau sakit gitu kan, yang kemarin dia baru omongin di YouTube-nya gitu kan. Nah, dia bilang kalau sakit jangan dipaksa untuk pura-pura kuat, apalagi di depan anak. Itu sebenarnya salah satu yang bisa kita tiru dari apa yang dilakukan oleh BCL. Sebenarnya kalau kita sakit, biarkan kita merasakan sakit. Kalau memang kita sedang kehilangan, biarkan diri kita merasakan kehilangan. Anak pun juga perlu belajar bagaimana melihat ibunya merasakan kehilangan dari sosok ayah yang tidak ada itu. Gitu. Sehingga nggak menjadi orang yang pura-pura kuat, terus kemudian ketika besok mengalami masalah, terus akhirnya copingnya kan berarti nggak sehat tuh ketika harus berpura-pura untuk menjadi orang lain dan segala macam. Justru sebenarnya ketika ibu itu bisa menghandle grievingnya, atau mungkin ketika bercerai deh, konteksnya sekarang bercerai. Ketika bercerai, kadang-kadang intensitasnya adalah kecenderungannya, misalkan ibu masih punya masalah nih dengan si ayah. Gitu kan, misalkan ada masalah harta yang belum selesai, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang kira-kira belum diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak. Ketika memang si anak ini mengerti atau memahami gitu, maka ini juga akan memunculkan kebencian bagi dia kepada ayahnya. Gitu. Oh, berarti cara menghadapi orang yang menyebalkan itu dengan membencinya ya, misalkan seperti itu. Dia melihat bagaimana ibunya mempunyai coping mekanisme tertentu untuk menghadapi sifat ayahnya yang membuat dia sakit hati misalkan. Itu juga akan beda gitu. So sebenarnya bagaimana salah satunya bisa dengan ini, ketika bagaimana mencegah father hunger gitu kan. Ketika kita seorang ibu itu bisa handling coping mekanisme yang bagus. Ketika kita punya coping mekanisme yang bagus, maka si anak tuh akan lihat loh, oh begini ya caranya untuk handling grieving. Oh begini ya caranya untuk ketika kita menghadapi orang yang mengecewakan kita misalkan. Seperti yang ayah lakukan kepada kita. Oh kita bisa tetap tough, kita bisa tetap menjalani hidup. Misalkan kemarin peran finansial yang nggak ada, kemudian sekarang ibu lebih bekerja keras, itu justru akan jadi role model yang bagus sebenarnya untuk si anak gitu. Jadi peran ibu juga perlu kita lihat juga gitu dalam sisi father hunger. Jadi nggak hanya fokus ke kurang soal ayahnya, tapi sekarang bagaimana ibunya melihat atau beradaptasi dengan situasi gak ada peran ayahnya ini dan sesuai dengan konteks situasi masing-masing. Oke, ibu-ibu semangat ya kalau misalnya lagi melewati masa-masa seperti ini, kehilangan pasangan karena meninggal ataupun kehilangan sosok pasangan karena perceraian atau juga berjauhan dengan pasangan, kita harus strong memang. Karena gimana pun coping mechanism kita dilihat sama anak-anak kita. Sekalipun anak-anak kita masih kecil ya Mbak, tapi anak-anak pasti bisa merasakan bagaimana ibunya bisa menerima kondisi tersebut, mungkin acceptance-nya seperti apa, emosinya seperti apa, dan lain-lain. Anak-anak itu meniru dan nanti
pasti akan ada baggage. Nah, ini kaitannya dengan inner child nih, Mbak. Sebenarnya pengaruh dengan ketidakhadiran sosok ayah, ini kan pasti membawa baggage atau apa namanya banyak banyak emosi lah yang tersimpan di anak tersebut gitu ya. Kira-kira inner child yang seperti apa sih, Mbak, yang bisa tertanam ke anak-anak ini? Oke. Balik-balik lagi kalau kita ngomongin soal inner child sebenarnya nggak hanya yang negatif-negatif ya gitu. Karena kayak misalkan tadi kita udah ngasih tahu nih dampaknya apa, terus kemudian kayaknya serem banget gitu di mata ibu-ibu sekarang yang lagi nonton gitu kan, kayaknya aduh gimana nih sekarang harus buat apa. Sebenarnya kalau memang tadi kita kembali bisa menghadapi ini dengan baik, ada sosok ayah yang misalkan tergantikan, kemudian sosok ibu juga punya coping mechanism yang bagus untuk menghadapi ini, justru inner child positif loh yang akan didapat sama anak gitu. Anak melihat bahwa sejak kecil ibunya sudah menjadi orang yang pekerja keras, bisa memberikan unconditional love sebenarnya gitu. Meskipun tidak ada sosok ayah yang menemani beliau gitu. Kemudian juga kita merasa, oh laki-laki seperti kakek ataupun paman juga bisa memberikan kasih sayang yang sama. Maka anak inner child-nya akan utuh gitu. Tapi ketika sebaliknya nih, misalkan tidak bisa digantikan, maka tadi, lagi-lagi, mungkin bisa mempengaruhi bagaimana dia mengenal dirinya. Dia bingung gitu menentukan dirinya itu seorang yang seperti apa sih ketika memang peran-peran ayah itu tidak ada gitu. Lagi-lagi tadi ayah itu berguna untuk memberikan challenge bagi anaknya gitu kan. Kemudian ketika memang anak bisa berani untuk melakukan sesuatu, maka self-esteemnya dia akan tinggi. Tapi ketika memang ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka sejak kecil anak akan punya cenderung untuk mungkin malu lah awalnya gitu kan. Mungkin malu, takut untuk mau melakukan sesuatu yang baru. Kemudian akhirnya loyalty-nya berkurang. Dia mengenal dirinya juga kurang bisa paham akunya orang sebenarnya seperti apa sih dan segala macam. Kemudian akhirnya anak-anak juga mungkin akan takut atau merasa tidak punya relasi yang ideal lagi-lagi. Tidak ada bayangan dalam dia relasi yang ideal sehingga sosok inner child-nya mungkin orang lain itu tidak cukup aman bagi dia. Gitu. Oh oke, orang lain selain ibu itu bukan sosok yang aman untuk aku bisa berelasi secara intim atau secara dekat dan secara hangat kepada orang tersebut. Nah, ketika memang itu terjadi, maka inner child itu yang akan membuat kita di masa remaja atau mungkin di masa dewasa akan cenderung takut-takut gitu untuk bisa menjalin relasi atau bahkan mengenal orang baru. Atau mungkin bisa terjebak dalam toxic relationship dan segala macam. Itu akan endingnya akan ke sana. Tapi lebih dalamnya kalau kita melihat dari diri sendiri gitu, karena kita tidak tahu bagaimana relasi yang ideal, maka kita akan cenderung takut-takut nih untuk berkomitmen dengan orang lain, untuk bisa punya hubungan yang intim dengan lawan jenis dan segala macam. Oke, mungkin salah satu isunya yang akan keluar ketika sudah dewasa adalah insecurity ya Mbak ya. Jadi ketidakpercayaan akan pasangan, akan laki-laki atau calon pasangan hidupnya itu tuh mungkin akan berpengaruh tuh dan bagaimana dia nanti menjadi orang tua itu ngaruh kayaknya ya ke pasangan, ke anak-anak juga gitu ya. Banget. Dan sayangnya adalah ngaruhnya ini secara unconscious. Gitu. Ya, betul. Itu sayangnya itu karena ketika memang misalkan kita lagi nggak ngomongin soal father hunger deh sekarang, kita ngomongin apapun low self esteem, insecurity itu penyebabnya nggak cuma karena father hunger kan gitu, jadi banyak banget. Dan sayangnya memang ketika kita melihat dampaknya atau penyebabnya atau inner child yang kita bawa sampai sekarang itu sifatnya unconscious gitu. Jadi semoga dengan pembahasan ini yang tadinya unconscious mungkin bisa dinaikkan levelnya jadi conscious gitu kan. Jadi kita bisa hadapi ini sama-sama gitu. Kita bisa menentukan kita mau berbuat apa nih akan hal yang kita lakukan sekarang. Oke, jadi buat semua yang lagi nonton saat ini, baik sudah menikah ataupun belum menikah, ketika kita ada perasaan insecurity, ada perasaan-perasaan yang menurut kita kok seperti ini ya rasanya kayaknya agak sedikit kurang normal gitu, itu bisa dipertanyakan juga ke diri kita, apa yang terjadi dengan relationship orang tua kita, apa yang terjadi dengan masa kecil kita, itu mungkin ada pengaruhnya sampai kita punya isu-isu tersebut sekarang gitu ya, yang keangkat sekarang. Jadi itu menurutku ngaruh banget ke pernikahan, bagaimana kita menjalani, namanya juga pernikahan kan setiap hari kita ketemu pasangan, kita ada konflik dan lain-lain, itu sangat berpengaruh dengan keseharian kita. Dan mungkin juga buat kita yang sekarang lagi menjadi orang tua yang sudah menjadi pasangan, ketika pasangan kita yang kondisinya tidak ada nih sebagai seorang suami dan seorang ayah, mungkin kita harus banyak belajar soal efeknya atau dampaknya. Ini akan menjadi salah satu, father hunger ini akan menjadi efek untuk anak-anak kita mungkin di masa mendatang gitu ya. Kita mungkin nggak bisa ngeliat sekarang, nggak kok anakku baik-baik aja, biasa aja.
ya mungkin yang anak-anak belum ngerti kan saat ini, tapi secara unconscious itu akan terbawa gitu, karena keseharian itu yang mereka rekam gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar sih, dari 1 dari 1000 hal ternyata yang anak inget adalah satu, misalnya ngelihat ibunya nangis terus, atau misalnya kedua, ibunya menjadi misalnya alkoholik karena ditinggal ayahnya, misalnya seperti itu ya. Jadi selalu ada setiap dari perbuatan kita gitu ya, behavior kita yang direkam oleh anak-anak kita secara nggak sadar sampai dewasa gitu ya. Jadi ya kita mari menjadi role model yang baik buat anak-anak kita sekalipun kita dalam kondisi seperti ini gitu ya. Jadi kita harus punya coping mechanism yang cukup baik untuk kita harus belajar ya untuk sama-sama punya coping mechanism yang baik. Nah Mbak, berarti apakah peran ayah segitu pentingnya dalam kehidupan anak Mbak? Kalau dari tadi kan kita bilangnya kehilangan gitu ya, memangnya segitu besarnya gitu sampai anak menjadi nggak punya self control dan juga low self esteemnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku baca-baca juga dari beberapa penelitian, sebenarnya tidak ada spesifik ayah tuh lebihnya di mana atau ibu tuh lebihnya di mana. Cuman karena mungkin stigma ya. Karena mungkin stigma. Kalau ngomongin soal childbearing itu berarti tugasnya ibu gitu. Misalkan gitu. Ketika memang ada stigma itu, maka akhirnya ya mungkin akhirnya ibu yang lebih berperan terhadap perkembangan anak, apalagi usia-usia di bawah masih balita gitu kan. Sedangkan ayah tugasnya adalah mesin ATM gitu, atau di pendisiplisi, apa sih katanya, penegak disiplin gitu istilahnya. Gitu. Gitu istilahnya, biasanya kan stigmanya begitu. Stereotipnya ini kalau ayah-ayah tuh gitu. Ayah tuh tugasnya ya cari duit, sama ntar kalau anak nakal, bilangin ayah loh, nanti aku bilangin ayah loh. Misalkan kayak gitu. Itu sebenarnya yang harus kita hapus dulu gitu, stereotip itu. Bahwa sebenarnya tugas yang dilakukan ibu itu sama pentingnya dengan tugas yang dilakukan ayah. Contohnya seperti apa? Memberikan engagement, ada accessibility, kemudian juga ada responsibility. Itu kan yang biasa dilakukan oleh ibu. Sebenarnya sama. Ayah pun juga perlu melakukan itu. Apakah ketika ayah memeluk-meluk anaknya gitu kan, apa kabar sayang, udah makan hari ini, apakah itu sesuatu hal yang menurunkan masculinity-nya gitu? Sebenarnya enggak gitu. Cuman kadang-kadang kan ada gengsi mungkin, atau mungkin ketika ayah-ayah mau melakukan hal tersebut, mungkin dulu ketika ayahnya dia atau seorang kakek dari anak ini tidak melakukan itu, maka dia kan juga nggak punya role model gitu untuk menjadi ayah yang dekat dengan anak itu seperti apa. Nah sebenarnya kita harus sadari sama-sama, perannya itu sama loh gitu. Tapi di samping kesamaan itu sebenarnya untuk memberikan unconditional love ya, jadi cinta yang tanpa syarat sama anak-anak, baik itu secara afeksi, emosi, dan segala macam, itu sama perannya, antara seimbang lah ibaratnya antara peran ayah sama peran ibu. Tapi mungkin dari frekuensi waktunya, kalau mungkin ibunya nggak bekerja atau bekerjanya lebih fleksibel dibandingkan ayah, ya maka frekuensinya mungkin akan lebih banyak ibu gitu. Tapi sebenarnya tugasnya ketika memang ayah lagi nggak bekerja nih, atau ketika pulang kantor, atau ketika lagi libur, sama sebenarnya yang dilakukan. Terus kemudian di samping itu, tadi yang kita udah sempat bahas, ayah tuh lebih memberikan challenge, lebih berani untuk memberikan challenge kepada anak-anaknya. Ya Mbak? Ya betul. Jadi anak itu akan diajar untuk melakukan risk-taking behavior gitu. Kira-kira kalau kamu naik perusutan yang agak tinggian, berani nggak gitu? Kalau ibu, udahlah jangan, nggak. Kita kan lebih nggak tega gitu kan untuk melihat itu. Hati-hati banget. Hati-hati. Aduh, kalau nggak ada ayahnya, bahkan kita nggak berani. Udah, nggak usah nak, besok aja kalau ada ayah gitu kan. Kadang-kadang begitu juga gitu. Iya, aku itu begitu. Sebenarnya ya, itu sebenarnya yang perlu kita aware gitu. Jadi memang ayah itu di samping punya peran yang sama besarnya dengan ibu, dia ada kelebihannya nih atau specialty-nya nih sebenarnya. Tadi yang pertama, memberikan challenge. Jadi kalau anak berani untuk melakukan risk-taking behavior yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya gitu, dia belum pernah melakukan itu, terus kemudian dia berhasil, ataupun ketika dia nggak berhasil tapi ayahnya tetap ada di samping dia untuk memberikan support, misalkan sekelas dia jatuh habis perosotan, terus kemudian nggak apa-apa dan segala macam, itu kan bentuk berarti dia belajar bahwa melakukan sesuatu hal yang baru itu bukan hal yang menakutkan kok gitu. Apapun yang terjadi, entah itu aku berhasil atau enggak, ternyata masih ada sosok yang ngasih tahu aku atau masih memberikan keamanan lah, kenyamanan buat aku. Itu kan akan beda, anak belajar akan beda di situ. Ketika ibu-ibu tidak memberikan itu gitu, maka anak akan mungkin kurang belajar ke arah sana. Nah, kemudian cara ayah untuk mengajarkan misalkan dalam hal akademis. Saya baca beberapa nih Mbak Nucha, ternyata kalau anak-anak yang lebih dekat dengan ayahnya itu skill akademinya lebih bagus. Karena mungkin ketika mungkin ibu-ibu lebih galak kali ya, gitu, dalam mengajarkan anak-anaknya gitu.
Tapi ketika memang peran ada ayahnya nih, apalagi dari school from home nih sekarang gitu kan, kedua orang tua juga mungkin work from home, cara ayah untuk memberikan pengajaran terhadap suatu hal tuh lebih fun gitu, lebih nggak galak gitu ya. Ini balik lagi sebenarnya tergantung ke orangnya sih, tapi berdasarkan apa yang sudah banyak dilakukan oleh ayah di luar sana tuh seperti itu. Jadi dia lebih nggak galak. Kalau galak tuh yang ngajarinnya ibu gitu. Tapi kalau dia lebih bisa, ayah tuh lebih bisa ngajarin secara fun. Maka anak bisa belajar lebih banyak dan skill akademiknya pun akan jauh lebih baik gitu. Dan lagi-lagi balik tadi, ada memang pengaruh entah besar atau tidak, ini tergantung kembali lagi masing-masing ke masculinity-nya ayah gitu. Ada masculinity-nya ayah di situ yang berperan bagaimana menjadi sosok laki-laki yang bagus. Terus kemudian memberikan, biasanya kalau ayah-ayah kan ngajarin nilai-nilai hidup gitu ya. Terus kemudian moral, soal disiplin, itu kan peran-peran yang lebih dilakukan sama ayah. Nah, apalagi kalau untuk anak laki-laki. Jadi dia belajar sosok laki-laki yang bagus itu ya seperti ayah gitu. Untuk anak perempuan pun juga belajar. Ketika dia punya attachment yang secure dengan ayahnya, maka dia mungkin akan mencari sosok suami yang seperti ayahnya gitu. Nggak sama sih, tapi seenggaknya aku tahu bahwa sosok laki-laki yang punya karakter seperti ayah itu adalah sosok yang nyaman buat aku gitu. Jadi anak akan belajar di situ dan punya gimana, jadi bisa melihat lagi balik nanti ke relasinya dia di masa depan kan gitu. Oke, berarti aku bisa menentukan nih kriteria seperti apa yang mau aku jadikan sebagai pasangan. Oke, noted. Nah, ini berarti ya perlu diingatkan kembali untuk kita para orang tua atau calon orang tua bahwa ayah dan ibu dalam pengasuhan itu sama gitu ya. Perannya, kita punya peran yang sama. Bukan berarti soal anak-anak sekolah online itu tugasnya ibu doang, dan bukan berarti kalau anak-anak main cuma sama bapak aja bisanya. Tapi kita semua punya peran yang sama gitu. Ayah dan ibu punya peran yang sama. Yang membedakan cuma ada 3. Ibu bisa hamil, ibu bisa menyusui, dan ibu bisa melahirkan. Yang bapak-bapak nggak bisa lakukan ya. Tapi selebihnya semuanya bisa gitu. Jadi di sini kalau ada bapak-bapak yang ikut nonton, ayah, yuk, bahwa pengasuhan itu sama. Urusan sekolah online bukan cuma urusan ibu-ibu aja. Tapi bapak-bapak juga boleh terlibat untuk menemani anak sekolah. Bahkan masuk dalam WhatsApp grup sekolah itu boleh banget. Kita please normalize hal-hal tersebut gitu, yang biasanya dilakukan cuma ibu aja deh yang masuk dalam WhatsApp grup sekolah anak-anak gitu kan, karena itu urusan ibu doang gitu, atau nemenin sekolah anak sekarang nih online cuma ibu aja, padahal enggak, bapak-bapak juga bisa harusnya spare waktu pagi hari untuk nemenin anak-anaknya sekolah gitu. Iya, dan itu adalah hal yang wajar gitu kan. Dan Mbak, ini juga aku pengen nanya lagi nih, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya ketika kita punya isu tadi father hunger? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat ini? Oke, kalau sekarang mungkin kita sebagai orang dewasa gitu ya, mungkin usia kita atau dewasa, ketika kita sadar terus baru dengerin ini, terus kemudian kayaknya aku father hunger deh gitu. Coba disadari dulu gitu. At least kita sadari dulu, apa sih kira-kira bagian mana kira-kira yang menyebabkan kita merasa father hunger. Gitu, sadari dulu, jangan didinai gitu. Kadang-kadang semakin kita mendinai gitu, semakin kita akhirnya nggak paham sisi mana, atau kita semakin merasa aku baik-baik aja kok, nggak apa-apa, ini bukan gara-gara sosok ayah yang nggak ada atau segala macam gitu. Jadi sebenarnya sadari dulu gitu, kalau memang kita ada lah, mungkin nggak parah atau beberapa hal atau hal kecil aja yang menyebabkan kita merasa oke, ini aku mungkin ada hal-hal yang membuat aku merasa father hunger. Jadi sadari dulu itu gitu. Terus kemudian jangan bereaksi berlebihan juga gitu. Ketika aduh aku father hunger nih, berarti sekarang aku harus gimana sih, kemudian misalkan terus aku kemudian marahin ibuku gitu. Ibu sih nggak bisa, misalkan nggak bisa menggantikan sosok ayah yang dulu, itu udah acting out banget ya gitu. Padahal sebenarnya ya ini sudah dewasa, kita sudah dewasa. Sebenarnya dalam masa anak-anak, remaja, dewasa, apapun yang terjadi dalam hidup kita di masa kanak-kanak tuh sebenarnya kita dalam kondisi, kalau kita sekarang menjadi orang yang dewasa, kita punya pola pikir yang bisa kita pilih, kita mau bersikap seperti apa gitu. Jadi istilahnya nggak semata-mata yang terjadi di luar kita adalah yang membuat kita seperti ini gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngomongin soal toxic family atau mungkin toxic relationship atau apa gitu kan kita enak banget tuh untuk blaming others menjadi penyebab kita mengalami hal-hal yang nggak enak gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kita punya hak untuk memilih gitu. Kita mau bersikap seperti apa sih untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini gitu. Enaknya kalau dewasa begitu. Jadi udah
dari yang unconscious lagi-lagi bisa di-consciouskan gitu. Tapi tetap tadi, jangan dinilai dan jangan bereaksi berlebihan. Kemudian kalau memang merasa ini tidak bisa di-handle sendiri, maka perlu konseling ke profesional yang lebih lanjut gitu. Kadang-kadang untuk menyadari unconscious ke conscious itu nggak butuh atau susah sendiri gitu. Susah kita mengenali sendiri hanya mungkin dengan mendengar kita ngomong selama beberapa menit terus kemudian oke, berarti yang kemarin nih gara-gara ini nih, kemarin gara-gara ini, itu kan susah dan akan jadi judging juga sama diri sendiri padahal belum tentu benar gitu. Kadang-kadang kita juga memang perlu butuh profesional, ke psikolog atau ke psikiater supaya kita bisa lebih paham yang tadinya unconscious bisa jadi conscious. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini mungkin kita mau mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sini. Oke, sebentar ya. Di sini banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya seperti ini kondisinya nih Mbak, anaknya ketemu sama bapaknya cuman pas malam saja, nggak lama main sama anaknya, tidur bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dianggap sebagai akan memunculkan father hunger kah, kehilangan sosok bapak yang sibuk ya, mungkin nih kondisinya satu rumah, cuman bapaknya sibuk, berangkat pagi, pulang malam, seperti itu tuh sebenarnya bisa memicu yang namanya father hunger nggak ya? Tergantung lagi-lagi, balik lagi. Bagaimana sebenarnya ayahnya bersikap. Mungkin ketika libur bagaimana gitu. Kalau ini kan mungkin lagi pulang kerja. Tapi ketika memang ada full day libur bagaimana? Bisa nggak benar-benar mencurahkan waktunya gitu untuk sang anak? Dan bukan soal, lagi-lagi kalau kita ngomongin father hunger atau peran ayah, itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Gitu. Jadi mungkin waktunya sedikit, tapi dalam sedikit itu bermanfaat banget untuk si anak nih gitu. Maka itu nggak akan jadi hal-hal yang akan beresiko banget untuk menjadi father hunger gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kualitasnya, dilihat lagi kualitas ayahnya bagaimana ketika bertemu dengan anak-anaknya. Dan ketika kita sebagai ibu benar-benar memberikan waktu nggak untuk si anak. Karena kadang-kadang nih ibu-ibunya juga yang udahlah tidur aja sana atau udah deh nggak usah deh. Akhirnya kadang-kadang secara nggak sadar kita juga batasin ayah untuk berinteraksi dengan anaknya dengan alasan tertentu lah. Itu kadang-kadang juga pengaruh juga gitu. Jadi sebenarnya balik-balik lagi ke kualitasnya seperti apa. Yang penting tadi engagement, responsibility-nya ada, pengasuhan yang sebagaimana dilakukan oleh ibu, dilakukan oleh ayah mungkin di waktu-waktu yang terbatas, maka itu bisa dikendalikan dan nggak sampai jadi father hunger gitu untuk anak-anak. Oke, baik. Karena nih pertanyaan yang masuk banyak yang serupa nih Mbak. Jadi aku menyamakan satu aja tadi pertanyaannya. Ya. Ini banyak yang masuk pertanyaannya soal kayak bapaknya nih sibuk megang handphone ketimbang megang anak kayak gitu. Terus ada yang ayahnya LDM gitu, terus jauh dari ayahnya. Nah itu kayak gimana? Nah ini kan sebenarnya jawabannya sama ya Mbak ya untuk yang apalagi untuk yang ayahnya lebih senang megang handphone daripada megang anak. Nah itu berarti perlu disadarkan juga. Kan itu beda case-nya sama yang tadi kan. Kalau yang tadi mungkin ayahnya kelelahan atau gimana, itu kan beda ketika memang ayahnya ketika di rumah terus main gadget terus. Nah, berarti kira-kira ke awareness-nya si ayah untuk mempunyai responsibility yang sama untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya udah ada belum? Gitu. Atau jangan-jangan si ayah-ayah nih masih punya stigma kalau yang pengasuhan itu yang dilakukan ya ibu doang gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi nih, ayo ayah-ayahnya udah aware belum kalau memang harus memberikan pengasuhan yang sama untuk anak-anaknya gitu. Kalau balik-balik lagi memang belum ada awareness di situ ya memang harus kita awarekan gitu. Kita perlu komunikasi satu sama lain antara ayah dan ibu. Karena kan pengasuhan tuh urusan berdua gitu, balik-balik lagi betul. Pengasuhan urusan berdua. Perlu kesepakatan supaya nggak ada inkonsistensi juga gitu. Jadi PR yang cukup perlu dibahas oleh ayah dan ibu. Kalau masalah LDM juga, banyak juga kok orang-orang yang LDM terus, orang tuanya LDM terus nggak semua orang tua yang LDM terus kemudian anak-anaknya akan jadi nakal di usia dewasa atau mungkin punya gangguan mental atau mungkin gangguan perilaku segala macam. Nggak juga gitu. Ketika memang misalkan kualitasnya ketika si ayah pulang kemudian benar-benar mindful nih buat anaknya gitu. Oke, sekarang ayah butuh apa? Padahal sekedar misalkan dan perlu juga ada waktu untuk ayah dan anak berdua gitu tanpa ibu. Kayak father daughter atau father son time gitu. Jadi jadi ayah tuh quality ada time ya gitu ya. Quality time antar ayah dan anak-anaknya gitu. Jadi berarti ayah tuh ada ya ternyata, nggak sekedar cuma di video call mungkin, dan di video call pun juga nggak banyak, misalkan nggak banyak nyapa anaknya gitu, atau banyaknya nyapa ibunya atau segala macam. Atau sekedar pertanyaan-pertanyaan yang hari ini udah makan apa aja, main apa aja tadi sama mama, misalkan kayak gitu kan bentuk perhatian-perhatian yang perlu kita tunjukkan juga ketika meskipun
kehadiran kita jauh, tapi emosi kita dekat dengan anak-anak. Oke, baiklah kalau gitu. Terakhir nih ya Mbak ya, sambil aku juga mau mempromosikan, jadi buat teman-teman di sini karena banyak banget yang curhat tentang father hunger, entah itu terhadap dirinya atau yang dikhawatirkan akan terjadi di anak-anaknya. Kalau mau konsultasi gitu ya dengan ibunda.id, langsung aja menggunakan kode promo bit.ly/ibunda X Parent Talk gitu ya. Karena akan ada promo-promo menarik untuk konsultasi online dengan para psikolog, para expertnya ya. Jadi jangan lupa bit.ly/ibunda X Parent Talk gitu. Nah, ini Mbak terakhir ya Mbak ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Sebentar, tadi aku udah menemukan pertanyaannya. Sebentar. Oke, ini nih. Gimana caranya bisa akrab lagi sama ayah setelah ditinggal begitu saja setelah 13 tahun? Nah, ini mungkin banyak juga yang terjadi ya ketika kita kecil ditinggal oleh ayah gitu. Terus apa yang terjadi ketika sekarang kita udah dewasa? Agak bingung, mungkin agak awkward mau ketemu orang tua, ayah lagi gitu. Kira-kira seperti apa? Oke, berarti ini konteksnya ayahnya bukan berpisah dengan ibu, atau mungkin ada di rumah tapi nggak terlalu dekat ya? Kayaknya Atau ini ada berpisah bagaimana? deh, perceraian kayaknya setelah ditinggal. Jadi Oke. mungkin bapaknya udah meninggalkan ibunya gitu. Dia sehingga ini asumsiku ya kalau dari baca ini. Iya, kayaknya sih Jadi begitu gimana ya, Mbak. caranya? Iya, kayak gimana Oke. caranya supaya bisa seperti itu gitu, biar akrab lagi. Oke. Jadi sebenarnya dilihat dulu nih, kita mau nggak gitu. Ada nggak kemauan dari kita sebenarnya untuk memulai hubungan itu? Kita merasakan sesuatu yang positif nggak ketika kita melakukan itu? Gitu. Jadi untuk melihat willingness kita sebenarnya. Kemudian kita udah punya willing, maka kita ready nggak? Kita siap nggak untuk memulai itu gitu? Atau mungkin dulu ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk kembali memulai kontak baru gitu dengan ayah, untuk menerima apa yang sudah terjadi di belakang. Kira-kira apakah kita sudah mau dan kita sudah siap? Selama itu kita bisa handling dengan baik, maka kita yang perlu mulai duluan. Karena lagi-lagi kita kan nggak bisa berharap, ya seharusnya ayah kalau udah ninggalin tuh harusnya deket dong sama anaknya gitu. Tapi lagi-lagi kan kita nggak bisa berharap atas apa yang orang lain lakukan. Jadi sebenarnya yang bisa kita mulai adalah dari kita sendiri. Kalau kita mau dan kita siap, tujuan kita baik, so far nggak ada yang pihak yang tersakiti ketika kita mau melakukan itu, ya lakukan aja. Dari hal simple mungkin kontak dulu, kemudian misalkan dia WhatsApp kayak sekarang misalkan, atau mungkin secara rutin nanti bisa menemui sosok ayah, bawain makanan kayak, atau apapun yang biasanya dilakukan, kebiasaan-kebiasaan antara ayah dan anak dulu gitu, mungkin yang pernah dilakukan. Pasti bisa dilakukan dari hal-hal kecil gitu, terus kemudian nanti berkembang ke hubungan yang lebih baik antara ayah dan juga anak. Oke, baiklah. Jadi kalau kita terjebak dalam situasi seperti father hunger ini, ada baiknya kita duluan yang memulai hubungan baik dengan ayah kita. Karena ya bagaimanapun kita tetap anaknya ya. Jadi menjaga hubungan walaupun ya 13 tahun lalu atau beberapa tahun lalu kita punya pengalaman yang kurang menyenangkan, tapi bisa kita coba perbaiki dari diri kita duluan gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Daniar untuk ngobrol-ngobrolnya soal father hunger di siang hari ini. Terima kasih juga Manusia. Terima kasih banyak Ibunda. Baik-baik. Menarik banget sih Mbak. Kapan-kapan mungkin kita akan bahas lagi soal isu father hunger ini lebih dalam ya. Betul. Dan jangan lupa ketika memang merasa oke, aku lagi ada dalam diriku yang, atau inner child-nya yang akhirnya terpanggil dengan masalah father hunger, kalau memang nggak sanggup atau kira-kira nggak bisa menganalisis sendirian, lebih baik memang harus datang ke profesional gitu. Lebih baik harus counseling gitu. Supaya nggak self-diagnose lagi-lagi dan segala macam efeknya akan lebih buruk buat diri sendiri. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Daniar, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak semuanya parents yang sudah nonton. Ini akan diekspor di Instagram TV kita ya. Jadi jangan lupa untuk lihat di parenttalk.id. Sampai ketemu banyak Mbak Daniar. Sehat selalu. Bye semuanya. Sehat selalu. Bye-bye. Thank you. Thank you.